Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du fallahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu dan akhwati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari Kamis 17 Oktober 2024 ini dapat berjumpa kembali setelah dalam waktu yang cukup lama kita vakum dari kajian tadabbur ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa tumbuhkan kerinduan kita terhadap Al-Qur'an, kerinduan kita untuk mendalami kandungan Al-Qur'an, menyelami makna-maknanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai bagian dari Ahlul Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta pengikut beliau hingga yaumil qiyamah. Rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada kesempatan kali ini mengupas tentang antara tadabbur Al-Qur'an dan kesehatan lahir batin. Tema ini diambil sebagai pengantar dari pentingnya kita mentadabburi Al-Qur'an, menghayati Al-Qur'an, mendalami kandungannya, dan diharapkan dari materi atau tadabbur itu kita akan mendapat banyak manfaat, banyak faidah, banyak kegunaan, baik sisi duniawi maupun sisi ukhrawi, baik sisi batin kita ataupun lahir kita, baik secara spiritual kita dan juga secara badan anggota tubuh kita. Jadi diharapkan dengan tadabbur itu maka kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Semoga materi pengantar ini bisa memotivasi kita semuanya agar lebih dekat lagi bersama Al-Quran dan menumbuhkan kecintaan kita dan juga melanggengkan kecintaan kita terhadap Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita fahami bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan bentuk yang paling sempurna. Allah karuniakan pada kita rupa terbaik. Dan ini merupakan nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Allah tegaskan dalam firman-Nya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia fi ahsani taqwim, dalam bentuk, dalam rupa yang sebaik-baiknya. Sebaik-baik rupa, sebaik-baik bentuk. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan makhluknya dan menciptakan kita semuanya tentu memiliki hikmah di balik penciptaan itu. Allah punya maksud kenapa menciptakan, dan sesungguhnya di balik penciptaan kita semuanya ada tugas, ada hikmah, ada tujuan kenapa diciptakan. Dan sebagaimana kita maklumi juga bahwa kita tadinya bukan siapa-siapa, kita tidak punya ilmu pengetahuan, kita bodoh lah. Kita bodoh dan tidak tahu apa-apa. Sebagaimana Allah ingatkan kita semuanya di surah An-Nahl ini, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Dan Allah telah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian
la ta'lamuna syai'a, dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa, dalam keadaan kalian tidak mengetahui apa-apa, tidak punya ilmu. Jadi orang lahir tidak langsung pinter, tapi harus ada proses belajar. Karena Allah tahu bahwa kita perlu belajar, kita perlu menuntut ilmu, perlu banyak tahu, maka Allah jadikan perangkat sebagai sarana untuk kita belajar. Wa ja'ala lakumus sam'a, dan Dia Allah Subhanahu wa taala menjadikan pendengaran, wa ja'ala lakumus sam'a, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk kalian as-sam' pendengaran, wal absar juga penglihatan, wal afidah serta mata hati, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Jadi tujuannya adalah agar kita bersyukur, agar kita menjadi hamba-hamba yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini mengingatkan kita agar kita tidak jatuh pada sikap sombong, atau mengingatkan kita semuanya agar tidak jatuh pada sikap dan sifat ujub, bangga diri, setelah kita menjadi manusia yang punya ilmu, manusia yang terbilang berhasil secara duniawi. Maka kita hendaknya selalu ingat siapa kita pada mulanya, kita juga harus ingat dari apa kita diciptakan, kita juga harus ingat juga akan kemana kita setelah kita hidup di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba-hamba yang mengenal siapa kita dan mengenal Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang salih, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tadi ini surah An-Nahl ayat 78 ya. Kemudian jika kita mau renungkan bahwa di saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semuanya, ini semua dengan hikmah, dengan bijaksana. Allah punya maksud, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan penuh rasa kasih dan sayang. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan informasi-informasi agar kita selamat, agar kita terhindar dari mara bahaya, agar kita mendapatkan manfaat. Dan ini menunjukkan betapa sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi kalau ada perintah ataupun larangan, itu semata-mata karena Allah sayang kepada kita.